Nah, pada video kali ini kita bakal ngebedah nih gimana sih performanya juga sampai overclocknya si PC 6 jutaan AMD Ryzen ini guys. Halo Sobat Mata Hobi dan Gadget, balik lagi bersama gua Bre. Nah, beberapa waktu lalu kita udah kasih rekomendasi ke kalian mengenai PC 6 jutaan ini yang diprioritaskan untuk basic editing dan gaming ya, yang bisa di overclock juga ready to upgrade. Nah, FYI nih PC ini RAM-nya udah kita upgrade menjadi 32 GB ya Sobat Mata Hobi dan Gadget. Ini dia nih full speknya. Untuk kalian user yang nggak gaming-gaming banget dan yang nggak butuh rendering atau yang emang hanya butuh untuk multitasking, kayaknya PC ini cukup banget untuk kalian ajak kerja bareng. Karena bisa kalian lihat sendiri, ini kami coba beberapa buka aplikasi sambil nonton dan lain-lain, ini masih smooth banget, tanpa lag atau delay yang bikin kesel. Lanjut kita tes pemakaian Adobe Premiere Pro. Ternyata untuk editing video di Premiere Pro hingga resolusi 1080p dengan preview full, PC ini juga masih nyaman ya. Nggak ada lag-lag yang parah atau delay-delay kelap. Jadi intinya, buat ngerjain editan di Premiere Pro, PC ini masih terbilang cukup tangguh. Selanjutnya, sekarang kita coba untuk pemakaian Adobe Photoshop. Nah, buat kalian yang suka ngedit-ngedit foto, harusnya sih nggak usah mikir-mikir lagi. Kalau pemakaian di Premiere aja lancar, ya udah nggak perlu gue jelasin lagi sih ya. Pastinya lancar jaya deh kalau untuk editing di Photoshop. Nah, kita lanjut ke benchmark sintetis. Seperti biasa, di sini kami menggunakan Cinebench R15. Dan bisa dilihat di sini mulai dari tes OpenGL-nya aja udah ada perbedaan antara default dan overclock-nya. Lalu disusul juga sama tes CPU multicore-nya yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah di overclock. Dan tentunya skor-skor di sini mempengaruhi dari kinerja saat gaming maupun rendering. Nah, next kita masuk ke pengujian gaming. Yang pertama-tama kita uji ini game yang ringan-ringan dulu deh. Kita coba Freedom Fighter, game lawas yang dulu sempat asik dimainin ketika masih zaman warnet menjamur. Tentunya di preset rata kanan, PC ini sama sekali nggak ada hambatan atau nge-lag saat dimainin. Selanjutnya, kita coba game menengah, yaitu Syndicate. Dengan preset high juga rata kanan, di sini mulai kelihatan nih perbedaan antara default dan overclock. Ya, walaupun ketika default masih belum bisa manteng di atas 30 fps, tapi ketika di overclock terbukti FPS juga naik dan game tentunya makin smooth. Oke, yang terakhir, game yang cukup berat nih, bisa dibilang game AAA, yaitu Far Cry Primal. Setting di preset low, tapi PC ini masih bisa di atas 40 fps hingga 50-an fps di versi overclocknya. Ya, lagi-lagi menunjukkan bahwa si PC ini emang upgradable dan ready banget buat yang suka main oce-ocean. Nah, itu dia Sobat Mata Hobi dan Gadget, performa dari PC 6 jutaan AMD Ryzen ini ya. Menurut kalian sendiri gimana nih? Kalian bisa komen-komen di bawah ya. Nah, mengingat harga VGA card masih cukup tinggi di pasaran, kayaknya sih menurut gua CPU Ryzen 5 4650G ini buat kalangan kere-hore masih menjadi pilihan yang cukup bagus ya. Buat kalian yang pengen tahu caranya overclock si Ryzen 5 4650G ini, nantikan aja video-video selanjutnya. Akhir kata dari gua Bre, jangan lupa tungguin video-video kami selanjutnya. Salam Mata Hobi dan Gadget.